Kan kalau kita datang ke pengadilan terus kita panggil lawyer itu kan kita juga harus mengeluarkan uang. Iya. Nah, Bu, kalau dari program ini apakah masyarakat masih mengeluarkan uang atau tidak? Nah, kalau biaya sidang orang menyebutnya itu ya, Biaya itu pasti sidang, ada, pasti tapi ada. itu masuk ke kas negara. Oke. Namanya BNPB, penerimaan negara di luar pajak. Oke. Kalau itu sudah ketentuannya ada. Nanti sekarang kan kalau PN kan sudah semua juga by sistem. Iya betul. Pakai e-terang, nanti untuk mendaftar, untuk bayar juga pakai e-code. Jadi sudah ini. Biayanya tentunya yang seharusnya untuk membayar lawyer kan sudah tidak keluar lagi. Mengembangkan layanan itu menjadi lebih mudah kepada masyarakat. Bahkan kami mempunyai tagline 0 km 0 rupiah. Nah, ini harus kita kenalkan nih untuk ke masyarakat. 0 km 0 rupiah. Nah, kenapa? Nah, kami sudah memiliki inovasi yang namanya Pandawa Sakti. Ini akan bertanya lagi nih, kalau bagaimana kalau masyarakat yang difabel, lansia sudah tidak bisa mobile gitu ya. Betul. Kita punya inovasi yang namanya kipas di bukit. Kipas di bukit. Namanya ini aneh sekali ini Bu. Iya. Jadi kita peduli dengan disabilitas dan lansia. Nah, jadi kalau masyarakat yang seperti itu, kelompok rentan, kami setiap saat melayani dengan pengajuan permohonan. Nah, permohonan itu bisa lewat desa, bisa lewat kecamatan, bisa lewat mandiri. Nanti kami akan mendatangi ke sana. Tadi itu kan kita udah berbicara banyak ini Bu soal program inovasi-inovasi dari Dukcapil untuk mendekatkan Dukcapil itu ke masyarakat agar lebih dekat. Nah, yang kita belum tahu itu sekarang ini Bu, update perkembangan penduduk ini Bu, yang ada di Wonosobo khususnya itu kependudukan Wonosobo ada berapa sih Bu? Gitu kan? Kira-kira ada berapa Bu? Kalau jumlah penduduk Wonosobo sekitar 955 sekian untuk akhir tahun 2025. Ya, karena itu dikeluarkan per semester nanti. Kemudian kalau kita berbicara ini kan penduduk yang wajib KTP ya, yang wajib KTP itu kita ada 720 sekian. 20.000 sekian. Ya. Tetapi ya memang masih menjadi PR nih, belum semua wajib KTP sudah melakukan perekaman. Jadi kita kalau di persentase baru 99,25. Jadi masih ada, kalau kita hitung ada kurang lebih 5.371. 5.071 itu belum masyarakat yang belum melakukan perekaman. Tapi dari 5.000 sekian itu kita sudah memetakan per kecamatan. Kemarin kita juga sudah mengevaluasi dengan teman-teman camat dan kabupaten. Kita laksanakan hari Jumat kemarin. Nah, kita juga jadi kecamatan pun sebagai salah satu perpanjangan tangan pelayanan di Dukcapil, kita harus pegang data juga nih, mana masyarakat yang belum rekam dan apa. Ini kan juga menjadi prioritas kami untuk menuntaskan. Tetapi ternyata dari data tersebut kan memang ada yang memang di tempat, ada yang sudah keluar daerah tetapi belum melakukan perpindahan penduduk secara resmi, tapi juga ada yang statusnya sudah meninggal. Nah, ini kita sedang berproses untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi nanti bagaimana warga yang sudah meninggal masih masuk di dalam data, nanti untuk dilakukan pembersihan melalui pengajuan. Ini kemarin sudah kita sosialisasikan juga. Kemudian yang lebih unik lagi ya, kalau kita berbicara kependudukan, sebenarnya kalau kita berbicara administrasi kependudukan, bukan hanya masyarakat mengajukan dokumen kita
membuat dokumen menyerahkan, tetapi ini adalah sebuah rangkaian proses ya. Artinya data kependudukan itu kan tidak statis, dinamis. Nah, setiap ada perubahan, ada peristiwa. Nah, kalau kita bicara peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan yang lainnya, ini masyarakat yang masih enggan untuk melakukan perubahan data. Contoh kecil saja, Mas. Coba dicek kakak kita. Anak-anak kita sudah lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, bahkan sudah bekerja. Tetapi di status kartu keluarga masih belum sekolah atau masih SD. Dan ini akan berdampak juga pekerjaannya. Karena ini kan juga ini ya, pekerjaannya akhirnya kan belum bekerja. Nah, ini memang jadi PR kita dan kita sudah merencanakan nanti akan berkolaborasi bersinergi dengan Dikpora. Dinas Kependidikan untuk update data ini kita buat secara massal. Jadi nanti kita bersurat. Jadi begitu keluar ijazah itu kami yang mengupdate dengan kerjasama nanti dengan Dikpora ke sekolah-sekolah. Berarti prosesnya bukan lagi dari keluarga? Iya, tidak. Oke, menarik itu, Bu. Iya, harus kita lakukan seperti itu. Kalau tidak, ya nanti data kita nggak pernah terupdate. Iya, tidak pernah terupdate. Kita akan ditanya berapa sih yang lulus SD, lulus SMP, SMA. Datanya kita bisa menyajikan, tetapi kevalitannya ini akhirnya ditanyakan. Betul. Nah, ini kita mulai tahun ini. Nanti kan lulusan di awal, nanti di pertengahan Juni ya. Ini kami sudah proses nanti surat ini sudah. Kita konsep, nanti kita kirimkan ke Dikpora sehingga nanti update itu bisa minimal yang lulus tahun ini dari jenjang SD, SMP, SMA nanti bisa terupdate. Kan kalau data berbicara update data itu kan pasti bicara tentang data orang kematian. Kalau di Wonosobo, Bu, masih banyak, Bu, orang-orang yang sudah mati tapi masih terdata hidup itu. Masih ada. Kalau banyak dan sedikitnya kami ini ya bervariatif dari masing-masing desa kelurahan. Tetapi kami berdasarkan kemarin data yang kami juga harus berkomitmen dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja kita. Memang pelaporan kematian. Kalau kemarin kan kita indikator kinerja kita kan berapa yang diajukan dan tercetak itu mesti 100%. Tetapi kalau bicara pelaporan kematian, nah ini kan sebenarnya kan tidak bisa kita melangkah sendiri tanpa ada pelaporan karena basicnya kan adalah pelaporan ya. Nah ini kita memang masih di angka 58% untuk pelaporan kematian. Untuk pelaporan. Ya, laporan kematian. Nah ini menjadi PR prioritas tahun ini juga kami bagaimana meningkatkan ya tadi pemutakhiran data salah satunya update data kematian. Nah ini kita melakukan sebenarnya kan buku pokok pemakaman itu juga bisa dijadikan. Jadi masyarakat desa itu biasa melakukan pelaporan dalam buku pokok kematian. Tetapi tidak di sekalian dengan pelaporan kematiannya. Lah ini kita dorong ini dengan pelaporan buku pokok kematian ini sekaligus mengajukan usulan untuk penerbitan akta kematian. Nah ini kemarin sudah kita rapatkan dengan teman-teman camat dan kabupaten untuk mempercepat tersebut. Kami akan mendelegasikan untuk pencetakan akta kematian yang reguler, artinya dia menyesuaikan perubahan kakaknya nanti bisa dilaksanakan di kecamatan, tidak harus ke. Berarti nggak harus ke Ini kemarin sudah kita bahas dengan teman-teman camat secara regulasi juga kita sudah ada perpu pendelegasian kewenangan bupati kepada camat. Dan ini kemarin baru hari Jumat kan, besok tanggal 19 kita bintek operator teman-teman kecamatan. Ya setelah bintek ya kita berharap sudah jalan. Itu percepatan-percepatan yang kita lakukan. Percepatan-percepatan yang dilakukan berarti ya semacam mau ngebut ini ya, ngebut di 2006. Kayaknya tadi itu harus selesai ini 2006 tentang administrasi lah dari pembuatan dokumen KK, KTP, terus ada akte kematian dan lain-lain. Kayaknya terus sampai yang update data penduduk itu. Nah dari semua itu, Bu, apakah itu juga menjadi
masalah dalam peningkatan kemiskinan yang ada di Wonosobo? Ya, baik. Pasti ya, berbicara data kependudukan sebenarnya basic data ya. Basic data. Meskipun masing-masing kriteria kemiskinan itu punya indikator sendiri-sendiri, tetapi paling tidak kami sebagai basic data masyarakat, data penduduk ya, itu kami punya data. Sehingga berkaitan dengan kemiskinan, makanya kami mengejar update pendidikan. Nah, salah satu kabupaten kemiskinan itu diukur dari pendidikan salah satunya. Jadi kami bikin menyajikan data kependudukan juga lebih valid. Kemudian kalau tadi berbicara kematian, kenapa harus kita update, harus menjadi prioritas percepatan. Karena bagaimanapun data kependudukan menjadi basic data dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Supaya kebijakan-kebijakan itu tepat sasaran. Salah satunya adalah penerimaan bansos nih. Mungkin ya, jangan sampai nanti bansos kok diterimakan kepada orang yang sudah meninggal gitu kan, makanya perlu update data. Di satu sisi juga kita juga mendukung program daerah, sebentar lagi mau Pilkades nih, ada 166 desa ya, betul itu Bu. Terkait dengan data pemilih kan, nah betul. Itu kan juga masih sering terjadi, warga yang sudah meninggal masih data pemilih. Nah ini kita makanya tadi ngebut ya gitu sebenarnya ini memang kita harus dipacu untuk itu, sebuah tuntutan ya, kita menyediakan data yang seakurat mungkin. Kemudian kalau berbicara kemiskinan tadi kembali, kami kan di elemen data kami kependudukan ada yang namanya pendidikan dan pekerjaan. Jadi kami di situ di pendidikan dan pekerjaan. Ya, karena pendidikan kan salah satu variabel untuk kemiskinan itu kan kependidikan ya, makanya kita ngejar secara administrasinya. Kemudian paling tidak kita bisa menyuguhkan data-data ini untuk rata-rata lama sekolah kan usia dewasa ya, 25 tahun ke atas. Atau kalau kita bicara setelah lulus SMA ya, 18 tahun ke atas. Ini berapa sih yang tidak bersekolah? Nah ini kami kemarin seperti kami juga dimintain untuk pemandaran data itu. Paling tidak untuk menentukan prioritas daerah, ini juga salah satunya diambil dari basic data kependudukan. Kemudian kita juga ini yang kita lakukan pemadanan data. Terkadang kan data-data kalau kita berbicara data kemiskinan ya, kemudian data sosial itu kan data SEN, TTSEN yang mengelola secara ini kan dari Dinas Sosial PMD ya. Tetapi kan kita yang pegang ini apakah masyarakat ini masih aslinya masih hidup, masih di tempat Wonosobo, kan basicnya ada NIK ya kita lakukan kolaborasinya, kita melakukan pemadanan data. Jadi pemadanan data untuk memastikan itu ada di kami. Koordinasi nanti kerjasamanya dengan teman-teman Dinas Sosial PMD dan Pemda. Iya. Yang menarik ini Bu, Pilkades. Pilkades ini kan mungkin akhir November ini kalau nggak salah ya Bu, kalau nggak Oktober. Nah, itu sering kejadian Ibu di desa-desa Wonosobo itu data fiktif gitu Bu. Nah, jadi banyak itu pemilih, ada yang memilih Pak Kadesnya tapi nggak ada orangnya gitu Bu. Nah, kalau menurut Ibu hal semacam itu seperti apa Ibu? Jadi gini, kalau berbicara pemilihan kepala desa atau pemilu yang lain, sebenarnya kalau DP4 ya, kita berbicara dari DP4 data pemilih, potensial pemilih ya, itu kan memang diambilkan dari data siak. Data siak di awal ya. Jadi tadi kita berbicara administrasi kependudukan itu kan penertiban ya, dan penertiban kan by laporan ya. Jadi kalau data fiktifnya itu ya bukan berarti itu fiktif kesengajaan dari panitia atau tidak, tapi itu murni dari basic data. Yang biasa yang kalau DP4 itu kan sebenarnya kan kemarin sudah diserahkan dari provinsi. Betul Bu. Kalau ada ini ya datanya juga data dari SIA. Ya itu tadi PR-nya karena tidak dilakukan pemutakhiran data. Ya, sehingga masih
didapatkan warga yang sudah meninggal karena belum melakukan pelaporan sehingga masih ada. Satu itu. Kemudian yang kedua, warga Wonosobo yang melakukan mutasi penduduk keluar daerah, tetapi belum mengurus administrasi kependudukan secara resmi. Artinya data tersebut masuk nih di dalam DP4, nanti yang di DPS DPT, tetapi orang sudah tidak di tempat. Nah, itu kan kadang bahasanya akhirnya fiktif gitu ya. Sebenarnya kan sebenarnya itu secara real, secara legal formalnya yang bersangkutan masih sebagai penduduk Wonosobo, hanya saja sudah tidak berdomisili bertempat tinggal di Wonosobo. Mungkin sahabat-sahabat Suara Merdeka banyak sekali ini tadi yang sudah kita bicarakan, kita obrolkan, kita diskusikan. Nah, mungkin ada satu Bu pertanyaan terakhir dari saya. Betah Bu di Disdukcapil? Betah nggak ya? Baru 1 bulan jadi dikatakan betah atau tidak kita belum bisa ini. Tetapi ya kalau saya secara pribadi berprinsip PNS siap ditempatkan dimanapun. Integritas, loyalitas harus. Apapun persoalan, permasalahan dimanapun pasti ada. Tapi bagaimana komitmen kita untuk menjadikan diri kita, menjadikan organisasi kita untuk menjadi lebih baik itu harus. Kalau Ibu sebelumnya di mana Bu? Sebelumnya saya sebagai kepala bagian pemerintahan di sekretariat daerah di Sekda. Di Sekda. Sebelumnya saya lama di kecamatan. Selama 16 tahun ya, muter di beberapa kecamatan. Muter-muter di. Iya, jadi sedikit banyak karena kami di wilayah kan tahu persis masyarakat ya. Iya, berarti ya udah tahu semua ya Bu, permasalahan yang ada di desa karena udah lama di kecamatan. Iya, makanya yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi di setiap lini. Jadi kalau kita bisa kolaborasi tadi tidak hanya di Salu kita melakukan, semua lini kita lakukan. Kita sudah bekerja sama untuk update data tadi ya. Ada kelahiran, ada kematian, itu bisa terupdate. Kita sudah kerjasama nih dengan rumah sakit, ada PKU, ada rumah sakit Islam, ke AIS, kemudian Adina, itu kita lakukan juga biar percepatan. Begitu ada pasien yang melahirkan di situ, kepengurusan akta kelahiran sudah langsung terintegrasi. Mereka ada admin khusus yang kita berikan akses terbatas kepada kita. Termasuk nih yang termasuk perkawinan ya, terkadang sudah nikah tapi tidak segera melaporkan. Nah, kalau perkawinan muslim kan di KUA, tetapi kalau non muslim biasanya yang di gereja atau di mana, kita juga sudah punya kolaborasi dengan 12 gereja. Ada peristiwa perkawinan di situ sekaligus untuk pelaporan. Mungkin terakhir Bu, ada yang bisa disampaikan ke khususnya masyarakat Wonosobo terkait Disdukcapil? Baik, pada kesempatan ini kepada masyarakat Wonosobo, mari kita lakukan pemutakhiran data secepat mungkin, sedini mungkin, karena pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu Rp0 atau gratis. Nah, kami masih punya satu PR, aktivasi IKD. Ya, identitas digital, identitas kependudukan digital. Nah, ini masih banyak warga Wonosobo yang belum melakukan aktivasi IKD. Kami berharap, mari datangi layanan yang ada di desa, kecamatan maupun Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Kita lakukan aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Dengan adanya IKD ke depan menjadi satu single data. Dan yang tidak kalah pentingnya, di IKD pun kita juga bisa melakukan pengajuan layanan kependudukan secara online melalui IKD. Jadi merubah data, misalkan ada perubahan pendidikan dan yang lain bisa dilakukan IKD. Jadi target tahun ini perekaman kita bisa 100%, meskipun targetnya masih 99,3 ya. Kemudian kita percepat untuk aktivasi IKD yang capaian kita memang masih di bawah target daerah maupun nasional. Mungkin itu. Terima kasih.
Oh, baik itu sahabat-sahabat Suara Merdeka, sangat banyak sekali tadi. Terus jangan lupa ke Disdukcapil, terus buat data kependudukan agar dinyatakan menjadi warga Wonosobo. Oke. Mungkin kayak gitu Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, Sama-sama. atas kesempatan